Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah, was-siyanah wal inabah, wad-dawam ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlihi wa quwwatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, yang saya muliakan, tema kita pada kesempatan ini adalah tafsir surat Ad-Duha. Kenapa saya mengajukan tema ini? Karena di dalam surat Ad-Duha ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Mengandung banyak pelajaran kehidupan yang dialami oleh Nabi, tetapi sejatinya juga seperti itulah gambaran kehidupan yang kita alami. Tapi sebetulnya ini saya ajukan karena saya perkirakan saya akan ngisi di sini di tanggal 20 nanti. Tapi ternyata guru kita Dr. Muhabib Abdul Wahab beliau beliau berhalangan, jadi saya menukarkan jadwalnya di tanggal 6 ini. Jadi kalau seandainya saya tahu saya akan ngisi di tanggal 6 ini, saya akan mengusul tema tentang hijrah. Karena kita tanggal 7 besok akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Tapi nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kita tetap pada tafsir surat Ad-Duha, namun pembahasannya dan kandungannya nanti kita sedikit masukkan pembahasan seputar daripada hijrah dan hikmah yang diambil daripada hijrah Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, dan sebelum Bapak Ibu juga ngantuk, ya, kita sama-sama baca surat Ad-Duha bersama dulu. Ayo ikuti saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Alhamdulillah, sama-sama hafal semuanya ya. Alhamdulillah. Kita mulai dari wadduha wal laili idza saja. Jadi kalau sudah menjadi umum di kalangan para mufassir, di kalangan daripada ahli tafsir, kalau kemudian Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu atau bersumpah atas nama tempat, itu menunjukkan agungnya waktu tersebut dan juga menunjukkan agungnya tempat tersebut. Nah, kalau kemudian Allah bersumpah atas nama waktu, wadduha, berarti menunjukkan akan agungnya daripada waktu duha. Maka sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa aku diwasiatkan oleh Allah akan 3 hal. Dan setelah diwasiatkan oleh Allah 3 hal ini, saya tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Apa itu yang 3 hal? Yang pertama adalah salat witir. Yang kedua, puasa 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bid. Dan yang ketiga adalah salat duha. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya dan besarnya waktu daripada duha tersebut. Kemudian Allah bersumpah lagi, wal laili idza saja, demi malam yang gelap gulita.
Artinya di sini juga Allah bersumpah atas nama malam yang gulita. Karena di malam yang gulita ini adalah waktunya sangat berkah sekali. Ya, waktunya sangat mulia sekali. Sampai kemudian ada satu amalan yang sama-sama kita ketahui, yaitu salat tahajud. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa minal laili fatahajjada nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini ayat ini menganjurkan kita untuk salat tahajud. Ya, menganjurkan, menekankan kepada kita untuk melakukan salat tahajud, nafilah. Ya, yaitu diberikan sebagai nafilah kepada kalian. Makna nafilah ini ada 3. Makna nafilah yang pertama adalah al-itmam, yaitu menyempurnakan. Kalau ada yang kurang salat yang wajib kita, disempurnakan oleh yang sunnah. Atau makna yang kedua adalah al-kafiyah, yaitu melengkapi. Artinya salat kita sudah sempurna. Orang melakukannya tidak ada kurangnya dalam salat wajibnya. Tapi disusul dengan salat sunnah, maka ia mendapatkan kesempurnaan lebih. Ya, misalnya kebutuhan orang cuma 30 juta, tapi dapatnya 35 juta. Berarti terpenuhi kebutuhannya, bahkan lebih yang ia dapatkan. Maka ini maknanya al-kafiyah. Jadi nafilah itu maknanya adalah menyempurnakan fardu yang kurang, atau makna nafilah itu juga adalah memberikan kesempurnaan tambahan terhadap fardu yang sudah sempurna. Dan yang ketiga makna nafilah itu adalah al-fadilah, diberikan keutamaan oleh Allah. Nah di sini wal-lail iza saja, keutamaan malam ini Allah berikan dalam ayat ini. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman. Makna maqam apa? Makna maqam adalah kedudukan tinggi, irtafa. Jadi orang yang kemudian menjaga qiyamul lailnya, maka Allah angkat derajatnya. Orang yang kemudian menjaga qiyamul lailnya, irtafa'a darajatuhu, terangkat derajatnya oleh Allah. Lalu kemudian fadilah yang ketiga, mahmuda. Yang kedua, mahmuda. Apa itu mahmud? Yaitu terpuji. Jadi orang yang menjaga qiyamul lailnya, maka kehidupannya akan terpuji. Yang tadinya dia suka bohong, akan menjadi jujur. Ya, dengan sendirinya itu penyakit hati itu akan terobati. Yang tadinya dia itu masih suka kemudian ria, maka kemudian akan hilang penyakit hatinya. Akan hilang penyakit hatinya. Maka kedudukan seorang akan terangkat dengan qiyamul lailnya, dan juga kemudian pribadinya akan menjadi pribadi yang terpuji dengan qiyamul lailnya. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah ayat berikutnya adalah Rabbi akhrijni mudkhala sidikin adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mudkhala sidikin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Keutamaan berikutnya daripada orang yang menjaga qiyamul lailnya, keutamaan berikutnya adalah waj'alni min ladunka sultanan nasira, yaitu menjadi orang yang tidak pernah terkalahkan. Artinya selalu dimenangkan oleh Allah, selalu diunggulkan oleh Allah. Maka ini tafsir daripada wal laili idza saja. Lalu kemudian ma wadda aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak akan membiarkanmu. Tuhanmu tidak marah kepadamu dan juga tidak juga membiarkanmu. Ini artinya secara harfiahnya, ini artinya ayat ini turun adalah ketika Rasulullah SAW terputus wahyu. Ada yang mengatakan sampai 15 hari, ada yang mengatakan hanya beberapa hari. Terputus waktu wahyu, sampai kemudian orang-orang kufar Quraisy itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, hai Muhammad, Tuhanmu itu marah kepadamu dan murka kepadamu, dan ia membencimu sehingga tidak lagi turun wahyu kepadamu. Ini ejekan daripada orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Maka turunlah ayat Al-Quran sebagai penegasan bahwa Rasulullah itu tidaklah ditinggalkan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu
tidaklah meninggalkanmu dan juga tidaklah marah kepadamu. Ini tafsiran jika kepada Rasulullah. Tapi ada kaidah dalam ilmu usul fikih begini. Al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Ini kaidah ilmu usul fikih. Yang menjadi pelajaran dari sebuah ayat Al-Qur'an itu adalah keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Ya, jadi ayat ini bukan hanya teruntuk kepada Rasulullah saja, tidak. Tapi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak akan menyia-nyiakanmu dan juga tidak akan marah kepadamu. Ayat ini juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Tapi gimana caranya? Kita hubungkan kepada ayat sebelumnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang yang menjaga duhanya, orang yang menjaga qiyamul lailnya, jawabannya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakanmu dan juga tidak akan meninggalkanmu. Jadi kalau kepada umat Nabi Muhammad dihubungkan kepada ayat sebelumnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita senantiasa ingin terjaga, ingin tidak dibiarkan, ingin kemudian selalu ada solusi cepat dalam masalah kita, berarti Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita. Wadduha wal laili idza saja. Kemudian ayat berikutnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Ini ada beberapa tafsir. Ya, ada beberapa tafsir. 40 tahun kedua lebih baik bagimu daripada 40 tahun pertama. Jadi ada yang menafsirkan demikian. Ada yang menafsirkan al-fatratul akhirah lebih baik bagimu daripada fatrah pertama, masa pertama. Di sini ulama mengatakan bahwa sejatinya manusia kalau sudah sampai 40 tahun umurnya, lalu kemudian belum berubah, ya, belum berubah, dia kebiasaan buruknya belum berubah, maka kemungkinan itu sangat sulit untuk berubah. Kemungkinan. Tapi pintunya masih tetap buka, ya, pintunya masih tetap buka. Makanya 40 tahun kedua itu seharusnya sudah menjadi jalan dan ada ijtihad yang kuat dan upaya yang kuat untuk senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya al-fatratul akhirah khairun laka minal fatratil ula. Ada yang menafsirkan 40 tahun kedua lebih baik bagimu daripada 40 tahun pertama. Ini mengisyaratkan kepada kita kalau sudah mencapai umur 40 tahun lebih, itu harus ada upaya lebih. Harus ada ikhtiar lebih untuk senantiasa dekat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairun laka. Kata khair ini ada beberapa makna. Ya, ada beberapa makna. Kata khair ini ada beberapa makna. Bisa jadi menunjukkan sifat. Khair, ya, sifat. Yang tadinya pembenci jadi pecinta. Itu sifat. Yang tadinya pemukul jadi perangkul, itu sifat. Nah, seperti Umar bin Khattab. Seperti Umar bin Khattab, beliau sebelum hijrah, ya, beliau itu adalah orang yang sangat tegas sekali, keras. Ya, memukul, keras. Tapi ketika sudah hijrah, beliau jadi pecinta. Itu Umar bin Khattab. Maka kata khair, ya, makna yang pertama adalah bisa jadi menjadi sifat yang baik. Kemudian makna khair yang kedua adalah perilaku yang baik. Ya. Jadi kalau tadi sifat, ini perilakunya, tindakannya. Ya. Yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang kalian infakkan? Kul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah yang kalian infakkan adalah hal yang baik. Di sini adalah perilakunya. Dia berlaku infak ini adalah sesuatu yang baik. Maka makna khair yang kedua adalah sikap dan perilakunya. Dan yang ketiga adalah makna khair adalah amal baik. Jadi ada sifat yang baik, sifat seseorang yang baik, kemudian perilakunya yang baik,
atau kemudian adalah amal yang baik. Amal yang baik ini seperti salat duha, qiyamul lail, salat rawatib, kemudian salat fardu. Nah, ini semuanya amal baik atau dan lain-lain. Nah, jadi makna khair di sini ya mencakup tiga hal tersebut. Sifat yang baik, perilaku yang baik, atau kemudian amal yang baik. Ya, sifat yang baik, perilaku yang baik, lalu kemudian amal yang baik. Nah, kalau kemudian berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Orang sudah dapat kebaikan, tapi ada tambahannya, itu berkah. Nah, orang punya baju, tapi kalau bajunya tidak pernah digunakan untuk taat, itu enggak berkah. Enggak berkah namanya. Orang punya mobil, tapi mobilnya itu jarang digunakan untuk ibadat, itu kurang berkah. Orang punya sandal, tapi sandalnya yang baik-baik itu ditinggalkan, yang buruk-buruk dibawa ke masjid misalnya. Itu jaga-jaga, ya nggak apa-apa. Taib. Kalau itu nggak jadi masalah, jangan bawa sandal yang bagus ke masjid. Ya Pak ya. Taib. Begini, maksud saya adalah kalau kemudian kita memiliki nikmat anugerah daripada Allah, itu digunakan untuk taat kepada Allah. Kalau kemudian kita punya baju sering digunakan untuk taat, itu berarti baik. Itu berkah namanya. Mobil sering kemudian digunakan untuk taat, berarti itu berkah namanya. Tapi orang punya motor tapi jarang ke masjid. Ya, punya kaki nggak pernah dibawa ke masjid. Ah, ini yang tidak berkah. Berarti ada masalah. Punya baju baik, indah, tapi nggak digunakan ke masjid. Ah, ini ada masalah. Ah, jadi dipertanyakan, ini kenapa datangnya hartanya dari mana? Kenapa mobil yang datang ini tidak menjadikan saya lebih taat kepada Allah? Kenapa motor yang ada ini tidak menjadikan saya lebih taat kepada Allah? Ah, ini harus dipertanyakan. Ya, harus dipertanyakan. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Jika sudah mendapatkan kebaikan, anugerah daripada Allah, lalu kemudian kebaikan itu membawa kita taat kepada Allah, maka ini berkah namanya. Ya. Jadi mendapat nikmat itu kebaikan. Tapi kalau sudah digunakan untuk taat kepada Allah, nah itulah yang disebut dengan berkah. Nah itu tadi. Jadi makna khair adalah makna khair ada tiga, kemudian disusul dengan makna berkah yang sudah kita sebutkan. Nah, ayat walal akhiratu khairul laka minal ula mengisyaratkan kepada kita untuk berpindah dan berhijrah. Mengisyaratkan kepada kita untuk berpindah dan berhijrah dari yang tidak baik kemudian menjadi baik. Ini isyarat. Jadi kalau kemudian hijrah itu terbagi dua. Ada hijrah fisik, ada hijrah non fisik. Ya, hijrah fisik itu seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad atau dilakukan oleh para sahabat dahulu sebelum kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Ya, berhijrah ke Madinah hijrah fisik, berhijrah ke Habasyah juga hijrah fisik. Nah, tetapi hijrahnya mereka para sahabat pada kala itu bukan karena mereka takut terhadap kufar Quraisy, bukan. Jadi hijrah mereka yang ke Habasyah ya, itu demi menegakkan Islam. Demi menegakkan dan demi tegaknya Islam. Jadi suatu ketika mereka yang berhijrah ke Habasyah ini, pimpinan Habasyah namanya An-Najasyi. Ya, yang kala itu rajanya itu begitu adil sekali. Tapi tatkala mereka diadukan membawa agama yang baru ke Habasyah, namun kemudian utusan-utusan Rasulullah yang kemudian mereka berhijrah ke Habasyah pada kala itu mampu berdiplomasi dengan baik dan menjadikan agama Islam itu agama yang baru dan agama yang diresmikan di negeri Habasyah, diakui oleh Raja An-Najasyi. Maka sebetulnya misi ya mereka hijrah pada kala itu adalah bukan karena takut, tapi karena ingin menyebarkan dakwah Islam. Nah kan ada tuduhan-tuduhan sebetulnya. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu karena takut terhadap kufar Quraisy. Tidak. Ya, bukan Nabi Muhammad itu bukan karena takut terhadap kufar Quraisy. Nabi Muhammad itu berhijrah atas perintah Allah. Bahkan sebelum hijrahnya Nabi pada kala itu,
Abu Bakar itu sudah meminta. Abu Bakar itu sudah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo kita hijrah. Rasulullah belum mau. Kenapa? Karena belum ada perintah daripada Allah. Belum ada perintah dari Allah. Sehingga ya, pada saat itu ketika sudah ada perintah, Rasulullah itu berhijrah. Jadi Rasulullah itu berhijrah bukan karena takut. Bukan karena takut seperti yang dituduhkan oleh mereka. Jadi ada orang-orang upaya yang mengatakan Rasulullah itu hijrah karena takut. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk melemahkan keyakinan kita terhadap Nabi kita. Sebetulnya bukan demikian. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika hijrah dari Makkah kemudian Madinah, kemudian dia mengatakan begini, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan dirinya, atau anaknya kehilangan dirinya, atau anaknya menjadi yatim, falyalqani wara'a hadzal wadi. Maka temui saya di belakang lembah ini. Temui saya di lembah ini. Artinya apa? Artinya Umar bin Khattab itu punya keberanian dalam hijrah, bukan karena takut terhadap kufar Quraisy. Tapi mereka berhijrah semata karena perintah Allah Ta'ala. Ketika terjadi perang Uhud, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah pemberani. Ketika terjadi perang Uhud, lalu kemudian hampir kalah, ya, di bagian perangan kedua itu hampir kalah. Itu sahabat itu banyak yang bersembunyi di belakang Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu sebetulnya kuat. Bahkan dalam riwayat di Syama'il Al-Muhammadiyah dikatakan, kekuatan Rasulullah itu hampir sampai kepada kekuatan 30 daripada laki-laki. Ya, mungkin bukan laki-laki model-model kita begini, mudah tumbang kalau kita begini. Ya, mudah tumbang. Tapi laki-laki model dahulu, ya, model zaman Rasulullah, 30 laki-laki itu masih sebanding dengan kekuatan Rasulullah. Maka ini adalah dapat membantahkan tuduhan bahwa Rasulullah itu adalah hijrah karena takut. Tidak. Jadi Rasulullah itu berhijrah bukan karena takut. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu berhijrah. Yaitu intiqal min makani ila makan liqasdit taqarrubi ila Allah. Yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tujuannya semuanya hijrah itu karena Allah. Seperti halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim dan juga Sayyidah Hajar, mereka berhijrah dari Palestina, mereka berhijrah ke Makkah. Di Makkah mereka menghidupkan satu syiar yang kemudian sekarang itu terus diamalkan, yaitu haji dan umrah. Itu syiar daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka membuahkan hijrah yang bertujuan demi Allah itu membuahkan hasil yang sangat besar. Rasulullah ketika kemudian berhijrah dari Makkah kemudian menuju Madinah, yang beliau bangun juga masjid yang pertama. Tapi sebelum membangun masjidnya, Rasulullah sudah membangun manusianya. Dari Rasulullah bangun manusianya sehingga masjidnya jadi ramai, jadi makmur, ya, tidak terbengkalai, ya, jadi pejuang semuanya. Jadi masyarakatnya sudah dibangun oleh Rasulullah, lalu kemudian fisiknya baru kemudian dibangun oleh Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita ada orang kadang dia bangun gedung sekolah, tapi bingung nyari gurunya siapa, bingung juga nyari muridnya dari mana. Ya, karena dia bangun dulu. Nah, dia bangun fisiknya lebih dahulu, tapi SDM-nya belum dia sediakan. SDM-nya belum dia sediakan. Maka seharusnya, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, siapkan manusianya dahulu, baru kemudian bangun fisiknya. Rasulullah sudah melakukan itu. Rasulullah sudah mengajarkan itu. Nah, itu ya tadi yang pertama, bahwa hijrah itu ada hijrah fisik. Tapi hijrah fisik di sini adalah hijrah demi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hijrah non fisik. Nah, hijrah non fisik ini adalah hijrah di mana kita merubah pribadi buruk kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Jadi la tanqati'u at-taubatu, ya, tidaklah pernah terhenti bertaubat itu, atau tidaklah pernah terhenti diterimanya taubat itu sampai kemudian terbitnya matahari daripada barat. Ya, terbitnya ada matahari daripada barat. Jadi taubat itu hadis Rasulullah, bahwa
tidak ada lagi hijrah setelah ba'dal fathi katanya. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan Makkah. Nah, itu kata Rasulullah. Ya, walakin jihadun wa niyah. Tetapi yang ada adalah perjuangan dan tekad yang bulat. Nah, kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa taubat itu tidak akan pernah tertutup setelah hijrah. Dan taubat itu senantiasa akan diterima sampai kemudian matahari kemudian terbit daripada barat. Nah, maka ada hijrah non fisik. Udah ngantuk, Pak? Ngantuk ya? Baik. Kalau ngantuk kita baca wadduha lagi. Ini saya punya senjata ngajak kalian supaya tidak ngantuk. Mohon maaf ya. Baik. Kita baca wadduha lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, jadi hijrah itu ada hijrah non fisik. Kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, tetapi hijrah non fisik ini adalah hijrah yang tidak mudah. Ya, hijrah non fisik ini adalah hijrah yang tidak mudah. Selalu ada tantangan. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Orang yang berhijrah di jalan Allah. Perhatikan dalam ilmu bahasa Arab, kalau hajara artinya berhijrah dengan mudah. Ya, hajara berhijrah dengan mudah. Tapi kalau hajara itu adalah berhijrahnya itu punya tantangan. Ya, makanya ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya susunan kalimat itu menunjukkan ada makna tambahan. Kalau hajara artinya hijrahnya mudah. Tapi kalau hajara pakai alif, ya, hajara berarti hijrahnya itu punya tantangan. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah, yang ingin merubah pribadi buruknya menjadi baik, ini punya tantangan besar. Jadi tidak mudah. Merubah kebiasaan buruk ini tidaklah mudah. Ya, makanya Al-Qur'an sudah menegaskan itu, yuhajiru. Wa man yuhajiru. Orang yang berhijrah fi sabilillah. Maka seringkali orang yang ingin berhijrah itu seringkali gagal. Sudah ada akhwat atau artis-artis yang sudah beriktikad untuk berhijab. Dia berhijab. Ya. Ketika sudah berhijab, diuji sedikit, lalu kemudian hijabnya ditanggalkan lagi. Diuji dengan perceraian, hijabnya ditanggalkan lagi. Hijab syar'inya ditanggalkan lagi. Karena memang tidak mudah. Ya. Maka hijrah dari yang tadinya buruk menjadi baik itu punya tantangan. Ya, makanya Allah Ta'ala begini mengatakan dalam ayat lain. Am hasibitum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ada 3 tingkatan ujian yang Allah berikan kepada setiap orang yang menuju kebaikan. Ada tingkatan ujian, 3 tingkatan ujian yang Allah berikan kepada setiap orang yang menuju kebaikan. Tingkatan pertama al-ba'sa. Apa itu al-ba'sa? Kalau orang mengatakan bahasa Arab itu la ba'as, yaitu tidak mengapa. Al-ba'sa adalah ujian ringan. Jadi orang kalau ingin kemudian menggapai kebaikan, diberikan ujian ringan. Orang sudah beriktikad, saya harus beriktikad untuk senantiasa sholat jamaah. Diberikan ujian ringan, gerimis sedikit, ini ujian ringan. Gerimis sedikit, nggak datang lagi ke masjid.
oh berarti dia belum lewat ujian ini. Ya, dia belum bisa melewati ujian yang ringan ini. Ini namanya ujian ba'sa. Jadi orang beriktikad ke masjid misalnya, lalu kemudian diuji dengan gerimis, lalu kemudian dia terhalang untuk masuk ke masjid, terhalang untuk berjamaah, berarti ujian ringan saja dia tidak lewat. Tapi kalau kemudian gerimis ini tidak menghalangi dia untuk masuk masjid untuk berjamaah, berarti ujian ringan ini sudah lewat. Lalu kemudian ada ujian yang kedua. Orang kalau sudah lewat ujian yang kedua ini, yang pertama ini, maka datang ujian kedua. Ad-dharra, ujian yang lebih berat. Ya, ujian berat atau ujian sedang. Lolos ujian sedangnya, hijrahnya itu diuji oleh Allah. Niat hijrahnya itu diuji oleh Allah. Ad-dharra, ujian sedang. Oh, yang tadinya ujian gerimis doang. Nah, sekarang datang ujian lebat. Datang ujian lebat. Kalau kemudian bisa melewati itu, berarti dia bisa melewati ujian yang ad-dharra. Dia melewati ujian ad-dharra. Atau kemudian dia punya tantangan, ya. Misalnya di dalam keluarga atau di dalam menyekolahkan, ya, ada tantangan kecil, ada tantangan berat, ada tantangan yang lebih berat. Yang pertama dia lewat, yang kedua lewat. Ya. Dan yang ketiga dia lewat, maka yang ia dapatkan nanti adalah kemenangan. Kita lihat ayat berikutnya. Maka ujian daripada berhijrah itu pasti ada 3 hal ini. Ya, ujian ringan, ujian sedang, dan juga ujian berat. Kalau dalam kasus tadi, orang kemudian ada hujan lebat misalnya, tapi dia beriktikad misalnya, contoh aja, dia beriktikad untuk tetap ke masjid untuk sholat berjamaah, berarti ini dia sudah melewati ujian daripada yang sedang tadi. Lalu kemudian ada ujian yang lebih berat, wazulzilu, yaitu ada ujian yang lebih berat. Nah, jadi dia itu di samping kemudian dia misalnya hujan deras, tapi ada batuk-batuknya dikit, ada fileksnya sedikit, ada demamnya sedikit misalnya. Maka ini agak lebih berat. Tapi tidak menghalangi dia untuk sholat jamaah. Kalau begini dia sudah berhasil. Ujian ringan dia sudah berhasil lewatkan, ujian sedang sudah ia lewatkan, ujian berat juga sudah ia lewatkan. Artinya kalau sudah lewat 3 tahap ini, ujung ayat ini gimana? Ala inna nasrallahi qarib. Perhatikanlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Kemenangan Anda itu sangat dekat. Artinya bahwa orang yang sudah melewati 3 tahap ujian ini, kemenangannya itu sangat dekat di hadapan Allah. Ya, keunggulannya itu sangat dekat di hadapan Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Ini berlaku dalam setiap pilihan kebaikan. Ya, berlaku dalam setiap pilihan kebaikan. Ya, jadi berhijrah apapun, ya, berhijrah apapun demi tujuan yang baik pasti menemukan tantangan. Ya, saya menemukan beberapa orang yang bercerita kepada kami bahwa misalnya ada orang-orang yang terlibat dengan riba. Lalu ia ingin hijrah, ingin total. Ingin hijrah total. Yang tadinya sudah pada zona nyaman, semuanya serba ada. Semuanya serba ada. Lalu kemudian dia ingin berhijrah total. Diuji. Ujian ringannya diuji, ujian sedangnya diuji, ujian beratnya diuji. Sampai pada tahap di mana dia tidak mampu melewati, ingin sekali bunuh diri. Tapi dikuatkan oleh orang lain hingga akhirnya semua ujian itu terlewati dan dia terbebas daripada riba. Setelah terbebas daripada riba, hutang-hutangnya semuanya terbebas semuanya dan hidup normal tanpa riba. Ya, mereka yang berjuang di sini banyak, saudara-saudara kita yang ada di MTR, ya, majelis tanpa riba atau gimana panjangannya saya nggak tahu. Ya, mereka pejuang-pejuang itu semua. Itu berhijrah. Ya, mereka berhijrah. Maka tadi berhijrah menuju kebaikan itu tidak mudah. Ada tantangannya. Di antara tantangannya itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat lain adalah mendapatkan ujian ringan, mendapatkan ujian sedang, dan juga mendapatkan ujian yang lebih berat. Tetapi janji Allah bagi orang yang sudah melewati tantangan ini adalah ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Pertolongan Allah itu dan kemenangan Anda itu sangat dekat bagi orang yang sudah melewati 3 tahap daripada ujian ini. Nah, wa may yuhajir
fi sabilillahi yajid lahu fil ardi muragaman katsiran was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran, orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah, kemudian ia diperdapati oleh kematian, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Ya, pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Maka kita itu, dari ayat ini kita pahami bahwa kita itu senantiasa menghadirkan niat kebaikan bagi setiap waktu kita. Jadi kita niatkan senantiasa berbuat kebaikan dan meniatkan untuk kebaikan. Kalau kemudian meninggal, maka kita meninggal dalam kebaikan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau kita selesai sholat zuhur, lalu kemudian kita niatkan untuk menanti sholat asar, sambil kita bekerja atau berkegiatan apa, tetapi dalam hati kita sambil menanti sholat asar, jikalau kemudian kita meninggal di sela-sela waktu itu, terhitung sebagai orang yang meninggal dalam sholat. Ya, terhitung meninggal dalam keadaan sholat. Atau kita dalam mencari nafkah misalnya. Kita niatkan mencari nafkah ini untuk kemaslahatan keluarga dan anak istri kita. Kita niatkan. Maka kemudian jikalau kemudian meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya, meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis dikatakan begini. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan begini. Orang ada satu dosa yang tidak bisa ditebus dengan kebaikan apapun kecuali dengan kebaikan di mana kebaikan kita itu untuk mencari nafkah atau kesedihan atau susah payah dalam mencari nafkah. Jadi pahala mencari nafkah itu besar. Kalau kita niatkan untuk lillahi ta'ala, jikalau kemudian kita meninggal dalam berjihad, dalam menafkahi keluarga kita, maka kita meninggal dalam sabilillah. Di dalam sabilillah. Maka di sini disebutkan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah, wa qad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada waktunya, Pak? Oh, 5 menit lagi. Baik. Nah, untuk mengingatkan saja, karena waktunya sangat terbatas sekali, masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Tapi untuk mengingatkan saja bahwa kita besok ini sudah memasuki daripada 1 Muharram, yaitu 1446 Hijriah. Jadi ada amal-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Di antaranya adalah berpuasa di bulan Muharram, yaitu pada puasa pada hari Asyura. Ya, pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Faedahnya apa? Faedahnya dan keutamaannya adalah berpuasa pada 10 Asyura dapat menghapus kesalahan dan dosa kita, yaitu setahun yang lalu. Jadi kalau hari Arafah itu setahun yang lalu dan tahun akan datang, kalau hari Arafah. Tapi kalau hari Asyura, berarti kalau orang berpuasa pada hari Asyura, dia telah mendapatkan keutamaan dihapus kesalahannya setahun yang lalu. Jadi yang puasa hari Arafah setahunnya sudah dihapus, kemudian puasa lagi kemudian hari Asyura, berarti setahunnya lagi dihapus oleh Allah. Jadi kita dapat 2 jadinya. Maka di hari Asyura, kalau kemudian hari Asyura perkiraan tanggal 16 nanti. Ya, tanggal 16. Nah, hari Asyura yaitu tanggal 10 daripada Muharram dianjurkan bagi kita berpuasa. Lalu kemudian nggak boleh infirad. Infirad itu menyendirikan puasa. Tetapi harus diiringi. Puasanya itu harus diiringi tanggal 9 atau 10 Muharram. Atau tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Kemudian amalan berikutnya di bulan Muharram ini adalah bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Lalu kemudian jangan memperbanyak atau kemudian diupayakan untuk tidak melakukan kezaliman. Karena orang yang berbuat kezaliman itu dosanya dilipat gandakan. Karena dia masih bulan hurum. Jadi bulan hurum ini ada berapa? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Nah, 4 bulan ini diharamkan dimanapun sebetulnya diharamkan untuk berbuat zalim. Tapi khusus di 4 bulan ini kalau orang berbuat zalim, maka dosanya itu dilipat gandakan. Oleh karena itu tahan dulu, ya. Tahan dulu, yang mau gibah tahan dulu.
ya misalnya. Yang mau gue bohong tahan dulu sampai kemudian habis bulan Muharram. Emang kalau bulan Muharram boleh bohong? Nggak boleh sih sebetulnya, ya nggak boleh. Tapi tahan sekuat-kuatnya. Taib, itu diantara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kita lanjutkan biar nggak nanggung tafsir daripada surat Ad-Duha ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini menarik. Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ini adalah ucapan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tuhanmu akan memberikan nikmat kepadamu sehingga engkau puas. Tapi dijawab oleh Rasulullah, saya tidak akan puas dan saya tidak akan ridho kalau satu umatku dimasukkan ke dalam neraka. Ini ada dalam tafsir Jalalain. Ada dalam tafsir Al-Jalalain surat Ad-Duha. Bahwa ketika Allah menjanjikan kepada Rasulullah kepuasan nikmat, maka Rasulullah itu ternyata tidak puas kalau umatnya satu pun dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini satu nikmat bagi kita, satu keutamaan bagi kita. Rasulullah yang dijanjikan Allah mendapatkan kepuasan nikmat, tapi Rasulullah mengembalikan itu kepada kita. Saya kalau begitu ya Allah nggak puas dong kalau umat saya dimasukkan satu pun ke dalam neraka. Gimana nggak untung kita? Ya kita dapat jaminan dari Rasulullah. Untung sekali. Maka orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Ya, terlebih nanti kalau kemudian dia berbuat dosa bisa jadi diberikan syafaat oleh Rasulullah sampai kemudian diselamatkan atau ditebus kesalahannya dulu baru kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Muhammad yang muslim, yang mukmin, maka dipastikan akan mendapatkan surganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam yajidika yatiman fa'awa ini kita lewatkan. Lalu kemudian sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya kalau kita baca 4 ayat ini nanti makin lama lagi, jam 7 kita selesai. Kita ini terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menceritakan nikmat? Kenapa? Karena kalau kemudian kita kenang nikmat yang Allah berikan, kita ceritakan nikmat yang Allah berikan, yang tumbuh dalam hati kita adalah cinta kepada Allah. Kalau sudah tumbuh cinta kepada Allah, makin kuat semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kalau kemudian ada orang lain memberikan hadiah kepada kita, ya kita kenang hadiahnya, kita ingat-ingat hadiahnya, yang tumbuh dalam hati kita adalah cinta kita kepada orang itu. Kita pulang kampung memberikan hadiah kepada orang kampung. Apa yang mereka ingat? Setahun ke depan mereka ingat itu. Pulang kampung lagi kita. Padahal yang kita berikan itu sederhana. Setahun depan lagi mereka ingat lagi. Kenapa demikian? Karena pemberian kita itu dikenang oleh mereka. Pemberian kita dikenang oleh mereka. Dan ketika mereka kenang, maka yang tumbuh adalah rasa cinta mereka kepada kita. Nah, begitulah sejatinya. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk mengingat nikmat itu. Dan mengenang nikmat itu. Dan menceritakan nikmat itu. Karena dengan menceritakan nikmat Allah, bukan tujuan untuk takabur, tapi dengan menceritakan nikmat Allah, dapat menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tafsir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, saya rasa paham Pak Bu ya, insyaallah. Cukup? Cukup ya? Atau mau ditambahkan? Baik. Kalau begitu, kalau kita tadi baca surat Ad-Duha di awal, maka kita baca surat Ad-Duha juga di akhir, sebelum kemudian kita tutup. Karena sudah jam 6 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Demikian Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada yang salah dan ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Atau masih ada sesi tanya jawab? Doa kafaratul majlis ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.